Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu yakni Ibu Mahalastasa Bujuba Safipana MPD akan membahas tentang pengembangan pendidikan demokrasi. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang beranggotakan Saya Isnadia. Saya Putu Landari. Saya Tria. saya Windy Astari. Saya Maya Sharma. Saya Putri Handayani. Saya Rahmat Husin. Saya Herliana. Saya Nurmaya. Saya Herliana sebagai pemateri pertama akan menjelaskan bahwa paradigma baru pendidikan kewarganegaraan yaitu mengembangkan pendidikan demokrasi. Selanjutnya ditegaskan pula bahwa pembentukan karakter bangsa atau nation and character building sebagai amanat dari Konstitusi Negara Republik Indonesia. Dalam rangka itulah, pembangunan karakter bangsa kini kembali dirasakan sebagai kebutuhan yang mendesak dan memerlukan pola pemikiran atau paradigma baru. Baik, saya Rahmat Husin sebagai pemateri kedua akan melanjutkan penjelasan dari Herliana. Sebagaimana diketahui bersama bahwa negara demokrasi yang dibangun dan dikembangkan di negara Republik Indonesia adalah negara yang dibangun dari kehendak seluruh rakyat, diatur dan dilaksanakan oleh rakyat serta untuk kepentingan rakyat. Baiklah, saya Windy Astari sebagai pemateri ketiga akan melanjutkan penjelasan dari Rahmat Husin. Hakikat demokrasi yang demikian ini sudah tertuang dalam naskah konstitusi kita, terutama pada tujuan nasional kita yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Saya Putri Handayani sebagai pemateri keempat. Rumusan tujuan nasional tersebut secara harfiah menunjukkan kepentingan rakyat dan bangsa. Namun, tujuan nasional tersebut secara hakikat hingga kini belum juga terwujud secara optimal. Dengan kata lain, demokrasi yang bermakna dari, oleh, dan untuk rakyat tersebut belum tercapai. Baiklah, saya Nurmaya sebagai pemateri kelima. Seyogyanya negara demokrasi adalah negara yang mampu mengakhiri dan mengatasi segala kepentingan pribadi, golongan, primordialisme, serta sistem otoriter. Segala kekuatan dan kepentingan harus diprioritaskan untuk rakyat. Dengan kata lain, terwujudlah masyarakat adil dan makmur. Inilah perlunya pendidikan demokrasi. Baiklah, nama saya Maya Sharma. Saya sebagai materi ke-6 akan melanjutkan dari Nurmaya. Indonesia harus menghindari sistem pemerintahan otoriter yang memasukkan hak-hak warga negara untuk menjalankan demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kehidupan yang demokratis harus diterapkan, dikembangkan, dikenal, dipahami, diinternalisasi, dan diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari kehidupan keluarga, sekolah, masyarakat, pemerintahan, dan organisasi-organisasi non-memerintahkannya demokratis akan terwujud. Nama saya Isnadia, saya sebagai pemateri ke-7 dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang bagaimana tugas pendidikan kewarganegaraan dengan paradigma barunya untuk mengembangkan pendidikan demokrasi. Nah, di sini menurut Udin S. Winata Putra pada tahun 2002, beliau menjelaskan bahwa tugas pendidikan kewarganegaraan dengan paradigma barunya untuk mengembangkan pendidikan demokrasi memiliki 3 fungsi pokok, yaitu yang pertama untuk mengembangkan kecerdasan warga negara atau disebut dengan civic intelligence. Yang kedua, membina tanggung jawab warga negara atau disebut dengan civic responsibility. Dan yang ketiga, untuk mendorong partisipasi warga negara atau disebut dengan civic participation. Nah, yang pertama, kecerdasan warga negara atau civic intelligence.
Yang dikembangkan adalah bukan hanya dalam dimensi rasional, melainkan juga dalam dimensi kecerdasan spiritual, emosional, dan sosial. Sehingga paradigma baru pendidikan kewarganegaraan ini bercirikan multidimensi nasional. Nama saya Tria, di sini saya pemateri ke-8. Saya akan membahas tentang tanggung jawab civic responsibility. Civic responsibility warga negara adalah kesadaran dari masing-masing warga negara bahwa mereka memiliki kewajiban sebagai warga negara yang harus dipikulnya, dan bukan hanya menuntut hak warga negara semata. Tanggung jawab merupakan suatu reaksi yang dapat menentukan keputusan sikap dari seseorang yang bersifat moral. Moral yang dimaksud dalam tanggung jawab di sini adalah kesadaran diri dalam menjalankan kewajiban serta haknya tanpa ada unsur paksaan. Salah satu ciri warga negara yang baik dalam pendidikan kewarganegaraan ialah warga negara yang mengetahui hak dan kewajibannya serta dengan sadar dan bertanggung jawab dalam mengaplikasikannya. Menurut Nurmalina dan Syaifullah, ada bermacam-macam tanggung jawab warga negara. Yang pertama, tanggung jawab warga negara terhadap keluarga. Yang kedua, tanggung jawab warga negara terhadap masyarakat. Yang ketiga, tanggung jawab warga negara terhadap lingkungan. Yang keempat, tanggung jawab warga negara terhadap bangsa dan negara. Yang kelima, yang terakhir, yaitu tanggung jawab warga negara terhadap Tuhannya. Dan saya, Putri Landari, sebagai pemateri ke-9 akan menjelaskan tentang partisipasi warga negara atau civic participation adalah keikutsertaan warga negara dalam membangun dan memajukan negara. Semua warga negara mampu memberikan respon yang positif untuk memajukan dan membangun negaranya. Demikianlah video dari kelompok 2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tentang pengembangan pendidikan demokrasi. Sekian, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.